Bluetooth mode. Selamat sore, pada hari ini, Senin 10 Juni 2024, kami akan mengadakan ujian wawancara untuk mahasiswa tinggi pendidikan Sembilan. Wawancara ini Halo Pak, halo Pak. halo, apakah suara saya kedengaran? Izin Pak, tidak bisa mendengar suaranya Pak. Tidak kedengaran suaranya? Apakah suara saya kedengaran? Halo, Halo, halo Pak, ya Pak, kedengaran Pak. kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran Pak. Ya, apakah ini kedengaran? Bagaimana? Bisa? Ya, sudah kedengaran itu. Kedengaran. Oke, baik. Ya, salam jumpa dan salam kenal dengan saudara pendeta Julinardo. Julinardo. Sinaga Pak. Ardo, bukan Julinardo. Julinardo Pak. Julinardo Kamera Sinaga ya. Benar Pak, betul Pak. Bentar. Oke, baiklah Julinardo, kita akan melaksanakan ujian wawancara menerima mahasiswa pasca sarjana di STT Abdi Sakdan Medan 2024. Kita akan segera mulai perbincangan kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita mulai dengan doa ya. Baik Pak. Satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sore menjelang malam kami akan berbincang dengan pendeta Julinardo Kamera Sinaga dalam rangka persiapan studi pasca sarjananya di STT Abdi Sakdan Medan. Yang Tuhan memberkati perbincangan kami untuk melihat kedalaman dan kerinduan saudara Julinardo untuk siap memulai studi, bahkan rencana studinya di bidang historika di STT Abdi Sakdan Medan. Berkati perbincangan kami dari awal hingga akhir supaya dapat menemukan hasil yang terbaik. Demi Kristus kami berdoa memohon keridhaan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Ya, saya senang bisa bertemu dengan Julinardo. Sebelum kita memulai perbincangan lebih dalam, bolehlah Julinardo memperkenalkan diri, keluarga, anak, pelayanan, dan
cerita tentang pribadi Juli Nardo. Silakan cerita. Baik, terima kasih buat Bapak Pendeta juga. Saya bersuka cita bertemu dengan Bapak dan bisa dipercayakan untuk diwawancarai oleh Bapak. Saya Pendeta Julinardo Ramera Sinaga. Jadi saya pendeta yang bertugas di Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPS Pak. Dan kini melayani di daerah Riau, daerah Bagan Batu, Rokan Hilir. Jadi kurang lebih sudah hampir 10 tahun pelayanan sebagai pendeta dan 3 tahun sebagai vikaris. Saya sudah berkeluarga, Pak. Saya punya istri satu, baru saragi. Lalu ada 2 putri dianugerahkan Tuhan. Yang paling besar tahun ini masuk SD, yang paling kecil jalan 4 tahun. Ya, Pak. Jadi saya dibesarkan oleh keluarga guru, bapak seorang guru, lalu kalau ibu seorang Bible Pro, penginjil wanita di GKPS Pak. Dan saya alumni STT Abdi Sabda, saya alumni keluar tahun 2012 Pak. Jadi saat ini ada kerinduan untuk melanjutkan studi memasuki pasca sarjana di STT Abdi Sabda. Baik, saya sudah mendengar bahwa Pak Pendeta 10 tahun ya menjadi pendeta di jemaat ya. Benar Pak, benar Pak. Sebelumnya, sebelum di Bagan Batu, di mana kira-kira pendeta itu? Sebelumnya di tahun 2023 di Duri Pak. Suaranya tidak kedengaran Pak Pendeta. Sebelumnya ini kan sekarang Pak, izin Pak. Salah di sini. Halo Pak. Ini kedengaran Pak. Oh iya, silakan. Udah. Ya, jadi sebelum di Bagan Batu saya bertugas di Resort Duri Pak. Resort Duri yang mencakup wilayah dari Pasar Minggu, Kandis, Libojaya, Kalar, lalu di Duri, Mandau, sampai ke daerah Simpang Bangkol, daerah Dumai Pak. 6 jemaat. Baru sebelumnya tahun 2019 saya pindah dari Ujung Batu Rokan, Riau, daerah Kasikan Raya Pak. Itulah pelayanan saya Pak sebagai pendeta. Oke, baik. Berarti kerinduan untuk studi ini didorong oleh siapa? Ini didorong oleh keluarga, didorong oleh gereja, atau didorong oleh kebutuhan tuntutan jemaat pelayanan? Ini kira-kira mana yang mendorong studi ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Yang pasti yang pertama memang kerinduan hati untuk lebih memboboti diri Pak dalam semangat pelayanan. Lalu yang kedua, kalaulah boleh jujur, memang ada sokongan dari keluarga dan juga ada jemaat yang menyokong baik secara motivasi maupun nantinya mungkin mudah-mudahan dibantu dengan pengelolaan penganggaran maupun keuangan Pak. Itu Pak. Artinya motivasi untuk studi ini murni dari diri sendiri dan kemudian disokong oleh keluarga ya. Betul Pak. Nah, tidak ada kira-kira yang akan menjadi lembaga donor selain disokong keluarga, misalnya mendapat beasiswa dari gereja atau murni nanti dari diri keluarga. Kira-kira. Kalau untuk sokongan dana untuk saat ini dari sokongan keluarga baik finansial pribadi Pak, dan sudah ada beberapa keluarga dari jemaat kita yang bersedia untuk membantu menyokong pembiayaan. Kalau dari beasiswa untuk sampai saat ini belum ada Pak. Artinya nanti yang paling utama mendukung studi secara dana keluarga ya. Betul Pak. Nah, kemudian nanti kalau studi ini apakah akan meninggalkan jemaat atau sambil berjemaat? Baik Pak. Saat ini saya sudah menerima
SK dari pimpinan Sinode untuk persiapan studi, Pak. Jadi meskipun saat ini masih di Bagan Batu, tetapi kalau dari pimpinan Sinode, dari organisasi, sudah mengeluarkan surat keputusan untuk mempersiapkan studi, Pak. Jadi kalaulah nanti diterima, pimpinan Sinode akan mengeluarkan SK untuk studi, Pak. Begitu, Pak. Oke, berarti artinya nanti studinya full time ya? Betul, Pak. Benar, Pak. Oke. Bagus, artinya ini mengapa kami tanya supaya nanti ada kepastian dari kami kalau studi itu benar-benar studi, tidak sambil nyambi. Karena ada keuntungan kelemahan sih sambil nyambi. Keuntungannya dananya bisa didukung oleh jemaat, kita bisa melayani, tetapi kelemahannya ialah banyak langkah-langkah studi yang akhirnya terbengkalai. Nah, sistem belajar kita sekarang sudah lebih menuntut untuk konsentrasi tinggi karena memang studi mandiri nanti akan menjadi topik pembelajaran pasca ini supaya mahasiswa cepat selesai, efektif, efisien, dan bisa dia mendapatkan ilmu sesuai bidangnya. Itu makanya kalau full time itu jauh lebih baik menurut saya dan lebih efektif. Nanti kalau studi ikut keluarga apa sendiri? Karena kebetulan putri saya paling besar juga mau masuk SD, kebetulan nggak bisa jauh dari bapaknya. Jadi nanti kami di daerah Dede Pardede sudah mau rencana mengontrak di sana, Pak. Sekaligus nanti untuk anak mau sekolah, Pak. Jadi keluarga ikut karena istri pun tidak bekerja, ibu rumah tangga, Pak. Oh, tadi Bible Flow. Apakah tidak? Orang tua, mama, Pak. Oh, Inang, Pak, Inang. oh, mama dari Pak Pendeta yang Bible Flow ya. Iya, Pak. Kalau istri ikut suami ya, gitu ya. Ikut suami, Pak. Oke, baik, baik. Oke, makasih ya atas informasinya. Ini akan juga memberi pertimbangan bagi kami nanti untuk menetapkan apakah Pak Pendeta boleh lanjut studi atau tidak ya, karena ini pertimbangan dukungan keluarga, studi, anak-anak, istri, dan gereja, itu akan juga mempengaruhi nanti untuk penerimaan ini. Nah, yang kedua, bicara aktivitas berjemaat dan bergereja. Nah, selama ini kalau saya lihat di Pak Pendeta, badai pasti berlalu, ya itu yang menjadi skripsi waktu S1 ya, badai pasti berlalu. Nah, skripsi ini menarik karena dia suatu tinjauan historis, teologis terhadap eklesiologi HKBP Distrik Simalungun pada masa pendudukan Jepang 1942-45 dan revitalisasi spiritualitas terhadap eklesiologi di KPS 1963-2003. Nah, pertanyaan saya begini, kira-kira eklesiologi di KPS yang direvitalisasi itu kira-kira apa? Yang ditulis Pak Pendeta dulu waktu skripsi itu. Apakah suara saya kedengaran? Loh, Pak. Ya, apakah yang dimaksud Pak Pendeta eklesiologi yang direvitalisasi itu? Baik, mungkin skripsi saya yang dipertanyakan, Pak, ya, skripsi ketiga S1 kemarin ya, Pak, yaitu pasal badai pasti berlalu, tinjauan historis teologis eklesiologi HKBP Distrik Simalungun. Kemarin Bapak Pendeta Jemaat Jan Cahaman Damanik sebagai dosen pembimbing, mentor. Nah, dalam perbincangan kami dengan dosen pembimbing kemarin, eklesiologi
ini ya, maaf Pak, eklesiologi yang mau direvitalisasi yaitu dalam bentuk organisasi, semangat untuk pemberitaan, bahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan jemaat-jemaat baru, tapi pada akhirnya tidak dimasukkan ya Pak. Jadi revitalisasi semangat ketika sudah ditinggalkan penindasan, masuk ke dalam babak yang baru untuk memulai pemberitaan baik di Warta Singgalungan itu sendiri. Kira-kira seperti itu Pak. Oke. Nah, nanti dalam studi ini apakah akan melanjutkan studi ini, artinya akan masih melihat sebuah kajian yang berbau eklesiologi atau sebuah kajian lain? Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk saat ini saya masih menggambar yaitu tentang perubahan dan transisi GKPS dari Sinode Bolon 2020 yang nanti akan berkaitan dengan eklesiologinya tersebut, baik dari tata atur peraturannya maupun dari dogmatika, sistematika, doktrin yang mau disebarkan. Jadi untuk ini nanti rencananya masih berbicara tentang eklesiologi juga nanti dia Pak, revitalisasi terhadap perubahan GKPS setelah Sinode Bolon tahun 2020 Pak. Oke, baik. Kalau Pak Pendeta sudah mencoba mengkaji eklesiologi ini dalam, kira-kira Pak Pendeta pernah mencoba? Izin Pak, nggak kedengaran suaranya Pak. Halo Pak. Izin Pak, tidak kedengaran Pak. Boleh saya sebentar mengambilkan headset Pak? Mana tahu karena alat elektronik saya, laptop saya tidak maksimal Pak. Oke, saya ulangi ya. Apakah kajian yang ditulis pada skripsi itu dan rencana untuk ditulis dalam sebuah rencana studi lanjut itu pernah didiskusikan di tengah-tengah jemaat atau diseminarkan atau di-share atau diceritakan di tengah-tengah baik sermon ataukah dalam perbincangan-perbincangan jemaat? Bagaimana itu kira-kira? Kalau secara umum pasti saya pernah menggunakannya untuk bahan-bahan pendukung di tengah-tengah pelayanan, baik secara khusus dalam hal menyemangati para hamba-hamba Tuhan sekarang, bahwa di era sekarang ini kita sudah enak, sudah gampang, kita dipermudah dengan keadaan sekarang, meskipun ada riak-riak tentang sebagai kaum minoritas. Lalu saya buat perbandingan cerita tentang skripsi saya tadi Pak, bahwa di tengah situasi yang terhimpit sekalipun, bahwa gereja bisa berkembang, maka ayo sekarang di tengah-tengah kita yang bisa leluasa ini, maka kita harus lebih bisa juga untuk memberitakan, memaksimalkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Hanya sebatas seperti itu Pak, kadang-kadang di dalam pelayanan Pak. Artinya tema-tema eklesiologi yang dibahas di skripsi digumuli bersama jemaat ya, artinya dibincangkan, diceritakan atau dibawa jemaat itu untuk kembali bersemangat untuk mengembangkan gereja ya. Benar Pak, kebetulan saya juga ditempatkan mulai dari Pikar sampai Pendeta memang di daerah-daerah perantauan yang notabene kita masih kesulitan untuk berkembang, baik dari sesama maupun dari tantangan luar agama Pak. Oke, baik.
Artinya studi-studi eklesiologi itu sudah dipahami jemaat ya, artinya dengan memberikan diskursus, cerita-cerita, berbagi pengalaman, atau membangun sebuah paradigma wawasan tentang eklesiologi itu sudah digumuli bersama jemaat, begitu ya. Demikian sepertinya Pak, dan sepertinya saya sudah melakukannya Pak. Nah, apakah pernah tulisan-tulisan Pak Pendeta di apa namanya ditulis dalam majalah-majalah gereja, misalnya bagaimana bereklesiologi GKPS saat ini, lalu pergumulan dengan jemaat itu ditulis dalam sebuah warta jemaat atau dalam majalah gereja, misalnya masuk dalam ambilan pakon berita? Oh, ya, baik Pak. Baik, Pak. Pernah? Pernah Pak, tapi dalam konteks masa kini dia Pak, perjuangan-perjuangan untuk mendirikan pos PI, menyemangati para pelayan-pelayan. Kalau tulisan di dalam GKPS sudah pernah Pak. Sudah pernah? Di dalam AB ambilan berita sudah Pak. Berdirinya jemaat, semangatnya perjuangan para pelayan Pak. Oke, berarti sudah menuliskan pergumulan eklesiologi itu dalam majalah gereja ya. Oke. Kemudian selain di gereja, tentu eklesiologi itu tidak bisa terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Karena gereja berdampingan dengan masyarakat. Bagaimana Pak Pendeta mencoba melihat hubungan eklesiologi Simalungun itu GKPS dengan kehidupan berjemaat? Tadi sebelum di sini pernah dari Dumai, pernah dari beberapa jemaat tadi ya. Di masyarakat yang berbeda-beda itu, apakah pernah Pak Pendeta berdialog tentang eklesiologi dengan masyarakat, artinya di luar warga jemaat GKPS? Misalnya contoh ketika masuk Persahutaon atau STM, atau masuk dalam organisasi ekumenis misalnya, berbicara tentang eklesiologi ini dicoba bersama rekan-rekan pendeta lain. Kira-kira bagaimana ini? Baik, terima kasih Pak. Untuk hal itu, kebetulan saya juga dimanapun berada, ikut bersama dalam gerakan Okumene, baik di Duri, baik di Sumber Rokan, maupun di Rokan Hilir ini Pak, untuk rekan-rekan sesama gereja. Tapi ada yang lebih menarik lagi menurut saya ketika di daerah ini kami juga berpartisipasi dalam penginjilan ke suku daerah di sini Pak, di suku anak dalam daerah Jambi, Muara Bungo, dan GKPS menjadi penyumbang tanda kutip iman dan juga ekonomi bagi mereka Pak. Jadi bagaimana gereja GKPS sudah sampai di tahap memperkenalkan bergerak keluar kepada suku-suku terpencil yang ada di sini Pak. Oke, apakah Pak Pendeta pernah ikut ambil bagian dalam diskursus atau semangat penginjilan GKPS di Sinalsal di Jambi itu, di apa namanya Bangko? Ya Pak Bangko. Talang Mamak Pak, Talang Mamak. Yang Mama, apakah sudah pernah ke sana ikut ambil bagian dan berdiskusi, berdialog dengan masyarakat suku Talang Mama itu? Tahun 2021 waktu COVID kemarin bersama pimpinan sinode sekarang Bapak Pendeta Dedi Pajar sudah melakukan kegiatan di sana selama kurang lebih seminggu, dan feedbacknya dalam kegiatan-kegiatan gereja sedistrik 6 maupun juga berpartisipasi setiap tahun dia Pak. Tapi dalam perjumpaan kami kemarin 2021 itu seminggu di dalam bersama Pak dengan masyarakat suku Talang Mamak yang ada di sana. Oke, artinya sudah pernah Pak Pendeta ke Talang Mamak ya, Sudah Pak, sudah Pak. berdiskusi dengan mereka, Sudah, Pak. dan mereka mengembangkan eklesiologi di KPS ya.
Nah, kalau soal itu pernah ditulis sebuah tulisan yang berkaitan dengan eklesiologi di KPS mengenai misi eh, menjangkau suku Talang Mama ini. Eh, untuk saat ini kebetulan saya juga memang gemar menulis di AB di GKPS, Pak. Cuma sampai saat ini masih dilarang kami untuk mengekspos pelayanan sinal saya yang ada di sana, Pak. Baik itu karena pertimbangan media maupun pertimbangan kenyamanan para pelayan-pelayan kita yang masih ada di dalam, Pak. Oh, artinya tidak ditulis ya gara-gara melihat situasi ya. Iya, Pak. Untuk di media sosial saja tidak boleh, Pak. Di media sosial pribadi pun tidak boleh diekspos dia, Pak. Oke. Kemudian dulu saya pernah ke sana ke Talang Mama ya, dalam rangka melihat Sinalsal karena ada beberapa mahasiswa di sana yang melakukan eh, apa itu namanya CP ya, CP. Lalu saya 2-3 hari di sana bersama suku Talang Mama dan bersama dengan apa namanya pengurus Talang Mama dan mahasiswa di sana. Dan memang saya lihat di KPS concern ya untuk melakukan misi di sana. Oke, bagus kalau sudah di gereja dikembangkan, disosialisasikan soal eklesiologi di KPS. Nah, sekarang ini kita akan beranjak soal akademis. Karena ini berkaitan dengan kesempatan Pak Pendeta nanti kalau menjadi mahasiswa di SMP Abisat Medan, tentu Baik. kita akan berkiblat atau membahas topik-topik yang Pak Pendeta pikirkan menjadi sebuah materi pergumulan selama studi di depan soal eklesiologi di KPS tadi. Nah, pertanyaan saya begini, selain skripsi dan kemudian tadi mensosialisasi eklesiologi di KPS bersama masyarakat, orang-orang Talang Mama, kemudian di berbagai tempat yang sudah dilayani. Nah, apakah Pak Pendeta pernah membahas tema-tema eklesiologi ini dalam sebuah tulisan-tulisan akademis, misalnya dalam jurnal atau dalam seminar-seminar yang dilakukan oleh gereja atau dalam pembinaan-pembinaan, pembinaan penatua sintua misalnya, atau pembinaan majelis-majelis gereja, lalu dibahas soal eklesiologi di KPS, baik masa dulu dan masa sekarang. Kira-kira bagaimana? Baik, Pak. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, baik dalam bentuk tulisan, penyampaian di kegiatan-kegiatan, kebetulan memang di PKPS juga setiap tahunnya pendeta-pendeta harus punya produk yang mau disampaikan kepada para pertua-pertuanya, sintua-sintuanya, baik dalam bentuk tulisan maupun gagasan-gagasan yang baru dibawakan dalam kegiatan-kegiatan pembinaan. Untuk skala GKPS, saya masih di tahap itu saja, Pak. Tapi kalau untuk kegiatan Okumene, saya pernah membawakan perkembangan gereja ketika seminar PGI di Bengkalis. Hanya sebatas itu saja, Pak. Artinya pernah memberi materi ya, memberi materi di pembinaan pembinaan penatua yang berkaitan dengan eklesiologi di KPS ya. Benar, Pak. Itu setiap tahun disampaikan, Pak. Oke. Artinya tema-tema eklesiologi ini selalu diupdate kepada jemaat setiap tahun ya. Benar, Pak. Benar. Oke. Dan juga tadi memberikan materi-materi kepada berbagai lembaga gereja ekumenis ya, dalam pembinaan-pembinaan begitu ya. Tapi dia tidak bentuk publish ya, dia hanya sebuah ceramah-ceramah tema-tema eklesiologi ya. Benar, Pak. Benar. Oke. Baik, eklesiologi. Nah, sebelum kita masuk lebih mendalam, nanti kan ini tema eklesiologi ini
menurut Pak Pendeta, eklesiologi itu apa? Apa itu eklesiologi? Halo Pak. Ya, halo. Iya Eh, Pak. lebih sebelum kita lebih mendalam, saya bilang, kira-kira pemahaman Pak Pendeta eklesiologi itu kira-kira apa? Baik, terima kasih Pak. Eh, Mungkin saya maafkan Pak terganggu sedikit persoalan sinyal di sini Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sebut sesuai dengan pertanyaan Bapak. Tentang pemahaman saya tentang eklesiologi, baik itu eh, pemahaman saya sendiri, yaitu sebuah pergerakan dari gereja, yang melalui pergerakan tersebut membawakan baik itu unsur-unsur pengajaran, baik itu doktrin-doktrin, pengenalan-pengenalan terhadap dunia, yang mana itu diwujud nyatakan dalam perkembangan gereja itu tersendiri, baik itu di dalam tubuhnya maupun pergerakan-pergerakan di luar gereja itu sendiri. Jadi dalam tahap pergerakan tersebut ada banyak proses-proses perubahan, transisi, yang mana itu semua dari perubahan yang tercatatkan dalam pergerakan tersebut sampai hingga pada saat ini dia berada di mana. Menurut saya perkembangan gereja tersebut yang dikategorikan eklesiologi, Pak. Itu menurut saya. Oke, jadi eklesiologi itu eh, merupakan bagian yang terpisahkan dari kehidupan berjemaat gitu ya. Nah, kalau mau ditanya misalnya eklesiologi itu dibangun dari mana? Dibangun dari mana di eklesiologi itu? Apakah dia dibangun dari teologi, misiologi, lalu eklesiologinya? Jadi eklesiologi itu dibangun dari dasar pembangunan eklesiologi itu dari mana? Tidak jelas suaranya ya. Bangunan eklesiologi itu kira-kira dari mana? Halo? Apakah kedengaran suaranya? Belum ya? Kalau membangun eklesiologi itu kira-kira dari mana bangunan eklesiologi dibangun? Baik, bangunan dari eklesiologinya, kalau tidak saya dengar, Pak. Iya, iya, iya. Itu dibangun dari iman-iman yang ada, pergerakan, bahkan eh, pertumbuhan iman yang ada dalam gereja itu sendiri, Pak. Jadi pertumbuhan iman, pergerakan dari gereja tersebut yang menentukan arah dan pergerakan dari gereja itu sendiri. Oke. Kalau ini apakah bisa kelihatan ini yang layar ini? Bisa bisa kelihatan layar ini? Baik, Pak, baik, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kosong, Pak. Kosong. Oke. Nah, kalau mau saya gambar seperti ini. Bangunan eklesiologi itu eh, pertama kita akan melihat dari sebuah gereja itu adalah teologi. Nah, jadi kalau teologi itu misalnya Lutheran, maka misiologinya harus berbau ajaran Luther, misiologinya. Lalu dari misiologi ini lahirlah eklesiologi. Nah, itu. Jadi TME dia. Teologi, misiologi, dan eklesiologi. Jadi kalau misalnya teologinya adalah Luther, maka misinya
mengajar, gereja yang mengajar, gereja yang memikirkan pengajaran-pengajarannya. Lalu kalau misinya menjadi pengajar, eklesiologinya ialah mengajar, maka ditatalah gereja untuk Sekolah. mengajar. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi kalau teologinya Calvin, misinya ialah kesucian, puritan. Maka diaturlah eklesiologinya, tata gerejanya, mengatur jemaat untuk hidup kudus. Nah, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya eklesiologi itu dibangun dari mana? Dia pasti jawabannya dibangun dari misinya, misi dari gereja itu. Misi itu dibangun dari mana? Jawabannya dari teologi yang dipahami gereja itu. Lalu teologi, misiologi itu saling terkait. Jadi teologi mempengaruhi misiologinya, teologi mempengaruhi eklesiologinya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi eklesiologi itu akan tampak dalam pertama itu tata gereja. Tata gereja atau tata laksana. Lalu dia akan tampak dalam hukum penggembalaan atau hukum disiplin gereja. Nah, lalu eklesiologi itu akan tampak dalam apa lagi? Dalam ibadah. Setiap minggu ibadah kita itu adalah sebuah eklesiologi membangun jemaat. Kalau visi GKPS sekarang adalah menjadi berkat ya bagi dunia. Ya, Pak. Membuat Pasu-pasu Janak Sari, Pak. membuat pasu-pasu Buan seperti pasu-pasu Janak Sari, Pak. ya itu. Jadi bagaimana dia menjadi berkat, berarti kan akan terlihat dalam tata gerejanya. Diaturlah jemaat menjadi berkat, lalu ibadahnya mengajak orang menjadi berkat bagi dunia. Karena seluruh pergerakan iman akan dibangun dalam ibadah. Sehingga jemaat itu pulang beribadah, dia menjadi berkat. Nah, itu bangunan-bangunan eklesiologi. Dari misiologinya, kemudian dari teologinya. Nah, kira-kira begitu. Tapi mungkin nanti kita akan membahas ini lebih dalam kalau Pak Pendeta sudah bagian dari kita ya di dalam studi-studi sejarah gereja. Nah, tentu akan semakin dipacu, diasah, dipertajam nanti pemahaman eklesiologi itu. Lalu bagaimana di KPS mengambil eklesiologi pasca penetapan visi misi di KPS dan juga pasca penetapan tata gereja baru. Nanti di situ akan dilihat, akan diuji apakah GKPS itu telah memiliki eklesiologi sesuai dengan visinya. Nah, itu menarik untuk dibahas. Eklesiologi GKPS itu apakah ditata dalam tata gerejanya sesuai dengan visinya atau tata gereja itu terpisah dari misinya. Nah, ini menarik karena banyak visi misi gereja tidak nyambung dengan tata gereja. Padahal tata gereja itu ialah menata kelola jemaat untuk melakukan misinya. Sering gereja, tata gerejanya tidak nyambung dengan misinya. Apalagi dengan teologinya. Ada banyak gereja mengaku Lutheran, tapi misiologinya atau visinya tidak Lutheran. Ada banyak gereja mengaku Calvin, tapi misinya melalui visi misinya bukan Calvinis. Sehingga eklesiologinya pun tidak sinkron dengan teologinya atau tidak sinkron dengan misiologinya. Nah, ini akan nanti kita lihat dalam studi-studi kita di kampus memperdalam, mengasah bangunan-bangunan eklesiologi yang sedang dibincangkan oleh Pak Pendeta dalam selama 10 tahun melayani. Oke, itu kita abaikan dulu, itu hanya tadi diskursus supaya saya melihat bangunan eklesiologi yang sedang dalam rancangan pemikiran pendeta bisa kita asah nanti dalam studi kita. Nah, bagian yang terakhir dari perbincangan kita sore ini ialah soal visi pelayanan ke depan, ya, soal visi pelayanan ke depan.
Nah, setelah studi ini, kira-kira apa yang akan Pak Pendeta sumbangkan bagi diri, bagi keluarga, bagi gereja, dan masyarakat? Kira-kira apa? Kalau nanti misalnya ini diterima menjadi mahasiswa STT, pasca sarjana, lalu kita andai tamat, lalu membawa gelar pasca sarjana, magister teologi, setelah itu apa visi pendeta ke depan kalau sudah menjadi seorang magister? Iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak. Kalau ditanya visi secara pribadi, tentu melalui diri saya, kiranya nama Tuhan semakin dimuliakan, baik dalam pengetahuan maupun pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan kepada saya. Baru secara khusus nantinya bagaimana GKPS punya eh, sejarawan yang mungkin bisa diandalkan untuk mengakumulasi setiap eh, perjalanan-perjalanan GKPS ke depannya. Lalu yang terakhir mungkin Pak, kiranya melalui pendidikan yang saya peroleh nanti, eh, keluarga saya menjadi bagian yang, maafkan saya tersebut Pak, menjadi bagian yang diperhitungkan. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, menarik tadi ada kalimat yang Pak Pendeta sampaikan agar GKPS punya sejarawan ke masa depan ya. Dan kedua yang terakhir tadi keluarga, apa tadi keluarga? Menjadi orang yang diperhitungkan kami Pak, keluarga kami Pak ke depannya Pak. Oke, keluarga yang diperhitungkan. Ini menarik. Mengapa ini? Apa rupanya? Selama ini keluarga kita tidak diperhitungkan. Gimana itu? Kira-kira. Kebetulan di GKPS saya keturunan punya seorang pendeta Pak, pendeta Mail Saragi, lalu mama seorang duel pro, baru bapak PNS yang kebetulan juga ditempatkan di GKPS ini Pak. Jadi melalui pengalaman yang telah dilalui seorang mama sebagai seorang penginjil, seringkali di nomor dua akan dalam eh, pelayanan di GKPS ini, kira-kira begitu ya Pak. Jadi waktu saya menjadi bercita-cita dalam perubahan hidup saya menjadi seorang pendeta, eh, memang di situ awalnya bagaimana keluarga saya nanti menjadi orang yang bisa memiliki nama baik, nama Tuhan dibesarkan melalui keluarga kami, dan tidak menjadi keluarga yang tidak diperhitungkan lagi. Itu mungkin saya secara pribadi Pak. Maafkan saya kalau saya lebih, maafkan saya kalau tidak jelas Pak. Berarti pendeta itu opung dari mama ya? Betul Pak. Oh, bukan dari bapak kan? Bukan Pak. Kalau Oke. Bapak guru dia. Baik, saya senang mendengar ketulusan hatimu yang mendalam ya, mengangkat derajat keluarga ya. Karena ya pendidikan menjadi pintu masa depan, membuka pintu masa depan dan juga akan menaikkan harkat keluarga. Saya setuju itu tapi mudah-mudahan nanti jangan menjadi balas dendam ya kepada orang-orang yang menyepelekan mama, jangan. Tapi melalui karyamu nanti kalau sudah magister teologi, berilah yang terbaik, jangan menyepelekan orang lain. Walau orang lain itu bekerja secara sederhana, tapi kita akan menganggap mereka adalah bagian dari eklesiologi, kehidupan menggereja yang harus kita perhitungkan. Karena di gereja ini tidak ada tinggi rendah sebenarnya. Hanya satu pelayanan kita, jabatan kita di gereja atau di masyarakat, hanya satu jabatan kita, yaitu melayani. Soal posisi, apakah itu penginjil wanita, pendeta, atau apakah eporus sama sekali, reses dan sebagainya, itu hanyalah fungsi. Fungsi kita diberi Tuhan saat ini pendeta jemaat. Fungsi kita saat ini diberi Tuhan sebagai pareses. Atau fungsi kita diberi Tuhan sebagai eporus. Itu fungsi. Itu temporal. Habis masanya kita akan turun atau berpindah ke bagian lain. Kalau kita menyombongkan diri pada masa kita punya jabatan atau fungsi, kita akan tidak memuliakan Tuhan. Tapi ketika kita pada masa apapun kita memuliakan Tuhan, sehingga jabatan kita hanya satu melayani Tuhan, maka fungsi kita tidak akan membedakan kita dengan yang lain. Begitu ya Pak Pendeta, bagus itu. Lalu kemudian tadi menjadi sejarawan di KPS ke depan,
Nah ini juga menarik karena dengan meninggalnya Pak Jan Jahaman, GKPS sekarang tidak punya sejarawan lagi ya. Kalau boleh untuk ke depan itu menjadi sebuah pelanjut Pak JJD di GKPS, itu sangat menarik. Tetapi aku harus diingat Pak Pendeta, tugas sejarawan itu bukan hendak membangun sejarah. Ya, saya ulangi, tugas sejarawan itu bukan hendak membangun sejarah dan bukan menilai sejarah. Tugas sejarawan itu ialah membentangkan fakta sejarah. Jadi kita membentangkan fakta sejarah, lalu kita tuliskan fakta sejarah, dan yang menilai sejarah itu ialah pembaca. Nah, jadi jangan sesekali kita sejarawan menginterpretasi data dan memasukkan internalisasi diri kepada data. Itu yang akan bisa orang salah mengerti dengan sejarah. Karena dia bukan lagi sebagai sejarawan. Di sejarawan sejati tidak ada konflik interest, vested interest atau vested interest dalam menulis sejarah. Tetapi dia harus menjadi berdiri adil, menulis fakta sejarah. Dan ingat, orang yang menulis fakta sejarah banyak risikonya. Orang tidak suka. Jadi seorang sejarawan itu biasanya tidak disukai. Karena banyak orang memanipulasi sejarah. Memanipulasi fakta sejarah. Supaya namanya mulia. Nah itu, jadi hati-hati. Jadi memang tugas sejarawan itu bukan mudah. Tetapi jika kita nikmati, dia akan menjadi sebuah solusi terhadap fakta yang terjadi. Jadi orang yang membaca itu yang menilai. Nah, itu ya. Jadi terkadang penulis sejarah itu menemukan kerikil-kerikil tajam. Bahkan tidak hanya kerikil-kerikil tajam. Menemukan batu-batu besar yang menghadang sejarah tertulis. Nah, itu. Tadi Pak Pendeta sudah katakan bahwa kegiatan di Sinalsal tidak mau dipublikasi karena ditakuti ada side effect jika kita tulis. Maka seorang sejarawan tidak pernah takut di sini. Dia akan menulis fakta sejarah. Entah apa kata dunia, pembaca yang menulis, menilai. Tapi kita tanda petik tadi akan ditakut-takuti dalam menuliskan fakta. Nah, jadi siaplah meneruskan tugas Pak JJD. Ya tentu saya bukan menakut-nakuti ya, tetapi itulah seorang sejarawan. Ya, pertama sepi dari pengunjung, sepi dari popularitas, dan sepi dari segalanya. Ya kita harus berjalan di situ, walau kita harus menuai itu kan. Nah, kalau nanti sudah Pak Pendeta melihat fakta sejarah di kampus-kampus manapun, kalau ada orang memilih sejarah gereja, itu pilihan, itu menurut saya pilihan. Ya, kalau saya lihat faktanya sekarang yang mendaftar ke STT ini, yang paling banyak kan pastoral gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang pastoral. Karena mungkin mudah ya tamatnya. 2 biblika, 1 historika. Padahal orang yang mengetahui sejarah itulah yang akan mengetahui masa depan. Dan orang yang bisa menulis sejarah itulah yang akan mengetahui masa depan. Orang yang lupa sejarah, biasanya dia lupa kacang akan kulit. Gitu kan? Karena hidup ini sejarah. Kitab suci itu sejarah itu. Yang kita bahkan tiap hari, tiap minggu itu sejarah. Sejarah masa lalu yang kita masa kini kan. Tetapi orang tidak mengakui Alkitab itu sejarah. Diakui sebagai firman Tuhan. Padahal sejarah yang ditulis oleh orang-orang yang diilhami Tuhan. Ya, begitu ya Pak Pendeta. Saya senang sudah mendengar secara langsung. Nanti fokuslah sejak awal menentukan apa yang menjadi judul tesismu. Jangan nanti setelah kuliah
baru menentukan judul tesis. Di awal sudah harus dirancang-rancang kian. Apa yang menjadi pergumulan kita itulah ditulis di awal. Karena sekarang metodologi penelitian kita atau cara studi di STT Abisana Medan ini sudah jauh berbeda. Karena kita sudah rubah kurikulum. Jadi di awal itu sudah bisa kita tentukan apa judul tesis kita. Jadi nanti kalau misalnya Pak Pendeta diterima, mulailah sekarang ya dipikir-pikir apa judul tesis. Karena itu nanti akan berpengaruh pada studi mandiri 1, 2, dan 3, dan 4. Lalu ujian komprehensif, lalu menulis tesis. Akan ada nanti studi plan design. Jadi studi Pak Pendeta sudah didesain sejak awal sampai tamat. Jadi tidak main-main lagi dia. Jadi kalau tadi membahas eklesiologi lagi, buatlah judul yang menarik tentang eklesiologi KPS yang akan digarap selama 4 semester nanti dulu. Begitu ya Pak Pendeta? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, selamat persiapan. Kalau nanti sudah dinyatakan lulus, bersiaplah berangkat ke STT, kemudian mendaftarkan anak studi, dan menerima surat penugasan SK dari DKPS. Terima kasih Pak. Salam buat istri dan anak-anak, dan salam buat jemaat semua ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita sore ini. Saya minta Pak Pendeta untuk berdoa. Baik, terima kasih Pak. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur atas kemurahan hati Tuhan di sepanjang hari ini yang memberkati kehidupan kami. Yang melimpahkan segala berkat yang kami gunakan, yang kami pakai, sehingga kami bersuka cita. Termulialah namamu ya Tuhan, buat segala kebaikan. Bapa dalam sorga, pada kesempatan ini, Tuhan perkenankan kami dalam kasih bertemu dengan Bapak Pendeta Harahap melalui percakapan, diskusi yang begitu berharga yang telah Dia berikan bagi hamba-Mu di sini, sekaligus sebagai modal untuk penyeleksian ujian masuk mahasiswa pascasarjana di STT Abdi Sabda Medan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap nasihat apapun yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta kepada hamba-Mu, menjadi berkat baik dalam pelayanan keluarga, terlebih dalam cita-cita yang hamba hendak capai. Kiranya Tuhan memberkati itu semua. Kami rindu Tuhan yang memberkati terlebih buat Bapak Pendeta, Tuhan yang memberikan begitu luar biasa kesabaran untuk membimbing setiap mahasiswa yang mau mengabdikan dirinya sebagai hamba-hamba-Mu. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati setiap ilmu yang telah Tuhan limpahkan baginya, sehingga melalui itu namamu semakin diberitakan, semakin bermulia Engkau Tuhan dalam pelayanannya. Tuhan yang memberkati keluarga, terlebih di setiap pelayanan-pelayanan mimbar yang hendak dia lakukan, terlebih lagi dalam pengabdiannya sebagai dosen di STT Abdi Sabda. Inilah Tuhan kerinduan kami, terlebih cita-cita hamba-Mu yang rindu untuk melanjutkan studi lanjut di STT Abdi Sabda. Tuhan yang tahu yang terbaik bagi hamba. Kiranya melalui proses itu semua namamu ya Tuhan semakin dipermuliakan. Di sisa sepanjang hari ini mendapatkan hari esok, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Berkati ya kami ya Tuhan. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Sebelum kita bubar, kita foto dulu ya. Oke, kita buat 1, 2. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Kita lupa, Horas. Horas Pak.